di SKTM ini sebagai pengganti ya. Bonjour à tous, ça va? Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada nih. Nah teman-teman, jadi seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga judulnya, seperti biasa kita akan membahas lagi seputar kuliah lagi. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat ya, kita akan bahas mengenai SKTM buat pendaftaran atau sebagai penunjang pendaftaran kuliah bagi teman-teman yang nggak punya kuliah dan bantuan-bantuan yang lainnya semasa SMA-nya. Nah, ini terkhusus untuk teman-teman nih yang camaba tahun 2023 ini ya. Jadi simak baik-baik sampai habis, dikarenakan masih banyak sekali nih yang kurang paham dengan penggunaan atau pemakaian SKTM ini sebenarnya untuk apa. Apakah yang udah punya kuliah gitu harus buat lagi double sama SKTM ini. Jadi kan masih banyak tuh di kolom komentar, di beberapa konten aku, kemudian juga di DM Instagram aku juga banyak sekali gitu kan. Dan buat temen-temen nih yang masih bingung, pokoknya tonton video ini sampai habis ya. Di konten ini aku mau sedikit meluruskan saja ya, sedikit meluruskan, dikarenakan ya seperti yang aku tadi udah jelasin di awal nih, banyak teman-teman yang mengira SKTM ini harus buat semuanya gitu. Enggak teman-teman, jadi SKTM ini sebagai pengganti ya, pengganti bila mana teman-teman nggak punya KIP, KKS dan yang lain-lainnya seperti itu, PKH gitu kan. Nah teman-teman boleh nih memakai SKTM. Nah SKTM ini dimana sih buat dapetnya, ataupun SKTM itu apa sih sebenarnya? Nah SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Jadi kan karena di laman website kuliah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu dan ada yang udah berhasil untuk daftar. Nah kan karena untuk yang jalur prestasi, yang jalur rapot itu kan besok malah mau pengumuman kelolosannya ya. Nah jadi ini terkhusus untuk teman-teman yang nanti mau melanjutkan di jalur tes UTBK dan juga jalur-jalur mandiri yang lainnya. Nah ini sebagai penunjang aja ya. Jadi di sini aku mau nyontohin punyaku. Nah buat teman-teman nanti bila mana kurang jelas nih dengan gambar yang aku liatin, nah teman-teman boleh dicek di kolom chat box ya. Di situ udah aku kasih link, teman-teman boleh klik. Di situ udah ada Drive, Google Drive, dan itu contoh SKTM punyaku. Teman-teman boleh tuh unduh ataupun ya terserah teman-teman lah. Bila mana teman-teman nggak tahu nih format SKTM-nya itu seperti apa, nah boleh, sebenarnya bebas-bebas aja sih kalau formatnya, cuman ya kalau misalkan teman-teman masih bingung boleh ngikutin yang punyaku juga, nggak apa-apa sih sebenarnya, seperti itu. Nah ini punyaku ya teman-teman. Nah punya aku itu waktu buatnya pada tahun 2020 karena aku angkatan 2020. Dan SKTM ini biasanya berlaku cuman 3 bulan ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti udah sekarang nih bulan ini buat, nanti kedepannya itu dipakainya hanya 3 bulan. Bisa dipakainya itu 3 bulan kalau nggak salah ya teman-teman. Karena aku udah lama banget nih nggak ngebahas tentang SKTM, tentang segala macem lah untuk persyaratan ini, jadi aku agak lupa juga ya teman-teman. Nah tapi di sini aku mau jelasin juga. Nah biasanya kalau di SKTM itu kalau bisa itu tertera nih biodata orang tua kita, salah satu juga tidak apa-apa ya, salah satu aja, misalkan mau ayah atau ibu ataupun yang mewakili wali teman-teman seperti itu. Kemudian juga di bawahnya pastikan ada biodata kita, karena kita kan
calon mahasiswa yang akan mendaftarnya seperti itu. Jadi ya harusnya ada sih data kita seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di contoh yang aku di sini kan, yang pertama yang bertanda tangan di bawah ini tulisan itu, kemudian nah baru biodata orang tua. Di sini ibu saya, karena saya hanya dengan ibu saya. Kemudian habis ibu saya ada keterangan, nah bahwa orang tersebut di atas berdasarkan keterangan, ya bisa baca sendiri ya teman-teman. Terus dari situ, dari keterangan itu ada data atau biodata aku, dari nama semua segala macam. Terus lagi, nah di terakhirnya nih, demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, nah tujuan dibuatin itu buat apa? Untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah, boleh gitu, ataupun teman-teman boleh buat seperti ini untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah, seperti itu boleh, ataupun pendidikan kuliah juga boleh. Seperti itu sebenarnya gampang sih. Nah cuman di sini banyak yang mensalahartikan bahwa SKTM itu harus semuanya harus buat, tidak seperti itu. Kemudian juga kan karena ini salah satu persyaratan sebagai pendukung ekonomi teman-teman ya, seperti itu. Mungkin segitu sih untuk contohnya ya teman-teman. Pokoknya boleh klik link di bawah ya, di description box. Teman-teman boleh cek, nanti lihat aja, ataupun mau diunduh. Kemarin juga ada yang ngunduh ya, ada salah satu subscriber, terus dia nge-DM aku, kemudian dia memberitahu saya gitu kan, Kak ini saya izin unduh ini, terus ngeprint, dia di print, lalu dia bawa ke kelurahan dia untuk sebagai contoh gitu, karena kan tidak semua di kelurahan itu tahu seperti apa formatnya. Dan ya biasanya kalau minta yang ginian tuh, yang gratisan gitu tuh ya dari pihak itunya ya, kelurahannya ya, seperti itulah ya. Pelayanannya itu sebenarnya ya tidak semua pelayanannya buruk, cuman kebanyakannya ya namanya juga ngerti lah ya, seperti itu. Karena memang dari tahun ke tahun itu banyak sekali yang DM ataupun komentar, katanya ketika membuat SKTM itu dipersulit, harus gini, harus gitu, dan segala macam. Dan ya banyak sekali, dan ya alhamdulillahnya aku udah beberapa kali bantu buat keperluan pendaftaran KIP kuliah teman-teman. Mungkin adik kelas aku yang sekarang udah kuliah, seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Untuk SKTM ini tidak wajib, namun bagi teman-teman yang nggak sama sekali nggak dapet KIP kuliah di semasa SMA-nya dan PKH dan kartu-kartu yang lainnya, nah ini sebagai alternatif aja, seperti itu. Dan juga misalkan teman-teman nggak terdaftar DTKS nih, nah SKTM ini nggak bisa membantu bahwa teman-teman bisa langsung terdaftar DTKS, karena kan DTKS kan harus daftar di lamannya ataupun di tempat di dinsos wilayah teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Jadi ya seperti itu mungkin konten kali ini, semoga bermanfaat, and see you next time. Bye bye. Bientôt.